101,3 Star FM, Inspiring Sound. Sesaat lagi Anda bisa menyimak program Bincang Spesial persembahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Harian Jogja disiarkan melalui Star Jogja 101,3 FM. Ingat, terus melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya, dari AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat siang, saya Dini Arta bersama dengan Anda di program Bincang Spesial. Siang kali ini kita berbincang spesial terkait dengan tema mencegah penularan COVID-19 dengan Jogja One Gate System. Dan program ini dipersembahkan oleh Harian Jogja, Satgas COVID-19 dan disiarkan oleh 101,3 Star FM dan live di Instagram Star Jogja FM dan juga di starjogja.com. Saya bersama dengan Pak Agus Arif Nugroho, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang akan ngobrol banyak tentang Jogja One Gate System. Seperti apa sistemnya? Kemudian apa saja yang sudah dilakukan dengan kebijakan ini? Bagaimana pula dengan antisipasi lalu lintas di Nataru nanti? Kita akan sapa Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mas Denny. Kabar Pak Agus Pak? Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan ngobrol kita di siang kali ini. Sama-sama. Pak Agus, saya tertarik langsung kita tembak tentang apa yang kemudian mendorong Pemkot Yogyakarta membuat kebijakan Jogja One Gate System ini, Pak? Oke, baik. Jadi ini kan masa pandemi ya, di mana hampir melumpuhkan bukan hanya Jogja, Indonesia bahkan dunia ini semuanya lumpuh. Pada bulan Juni, bulan Juli kemarin itu PPKM level 4 tertinggi lah, kasus luar biasa tinggi. Ini menjadi salah satu hal yang kita harus aware bahwa pandemi ini ada. Akan tetapi kita tentunya juga melakukan upaya, pemerintah itu juga melakukan langkah-langkah vaksinasi khususnya. Secara masif pemerintah negara Republik Indonesia melakukan upaya vaksinasi dan alhamdulillah pasca dorongan vaksinasi itu kasus terus menurun. Moga-moga menurun dan hilang. Ini harapan kita semuanya. Tapi tentunya kita juga perlu memprepare di seandainya masa pandemi ini pasca PPKM level 4 lah, PPKM diturunkan level 4, level 3 turun sehingga mobilitas masyarakat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mulai diperlonggar. Tentunya Yogyakarta ini menjadi tempat orang datang dengan berbagai kepentingan. Mau yang kulineran misalnya, entah misalnya yang kangen dengan dulu pernah sekolah di sini, karena sekolah tatap muka sekarang masih minim ya. Ada yang memang melakukan perjalanan untuk menikmati kota Jogja tercinta dengan berwisata. Lah oleh karena itu pada saat kondisi ini kita bareng-bareng nih dengan semua stakeholder, dengan teman-teman di Dishub dan teman-teman TNI, Polri, juga masyarakat, pelaku industri pariwisata. Kita duduk bareng. Apa yang harus kita lakukan? Agar nantinya pada saat mobility ini dilonggarkan, orang bisa datang ke Yogyakarta, kita paling tidak melakukan sesuatu, do something lah. Untuk apa? Agar apa yang kita lakukan sebagai bagian track ikhtiar, track berusaha, bagian usaha kita untuk menekan laju pertumbuhan COVID. Ya gimana orang yang datang ke sini tentunya nggak mungkin kita tolak kan gitu ya. Oleh karena itu bagaimana kita juga pengen agar yang datang ke sini juga memenuhi standar kesehatan, protokol kesehatan. Yaitu apa? Minimal vaksin dosis 1. Ini menjadi salah satu upaya. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Kita mencoba mengidentifikasi bagaimana sih pola perjalanan masyarakat di luar kereta api, di luar pesawat terbang. Ini kan tantangannya berat, karena kalau mungkin kereta api di stasiun nggak memenuhi syarat, sudah lah nggak naik. Di pesawat jelas Mas. Tapi kalau di luar dua itu, di darat, orang mau jalan kaki bisa, mau naik sepeda bisa, mau naik mobil motor bisa, mobil pribadi bisa, mau naik bus bisa. Dari situasi ini kita melihat by data nih, ternyata masyarakat yang berkunjung ke kota Jogja, menikmati kota Jogja, meskipun tidak hanya kota Jogja, ke DIY
muaranya nanti kota Jogja ini mayoritas juga menggunakan transportasi publik namanya bus pariwisata. Betul. Nah, ini yang menjadi inspiring apa tadi kalau Jogja inspiring sound ya kita menjadi inspirasi kita bagaimana nih kita mengelola nih. Bagaimana agar tamu masyarakat yang datang ke sini juga mereka telah tervaksin, kita lakukan cek tanpa harus membuat ribet banyak orang. Ini menjadi tugas negara nih. Ya, bagaimana agar masyarakat Jogja juga, wah ini banyak orang yang datang insecure. Ya kan, wah ini jangan bla 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 bla. Tentunya Yogyakarta sebagai kota pariwisata kita harus menyadari apapun bahwa masyarakat yang datang ke sini harapan kita mereka membelanjakan uang mereka di sini, akan tetapi tetap protokol kesehatan itu menjadi yang utama. Jadi kami berusaha bagaimana ekonomi tumbuh dan masyarakat tetap tangguh dalam sisi kesehatan. Ini tantangan. Nah, oleh karena itu pada mulai tanggal 23 Oktober begitu kan eskalasi menurun nih, Juli, Agustus, September, Oktober ya. Mulai masuk bulan Oktober, minggu pertama itu kita bersiap, kita prepare betul bagaimana kita melakukan proses sosialisasi, kita ngobrol dengan pelaku pariwisata. Maka kita melakukan nama kerennya One Gate System gitu ya. Apa sih One Gate System? Ya itu tadi, bis dari luar daerah yang mau ke kota Jogja masuk ke terminal Giwangan untuk kita cek dulu. Itu satu. Yang kedua, masyarakat yang datang ke kota Jogja ini mayoritas dengan bus tadi, mayoritas katakan, mereka pengen menuju ke satu tempat yang namanya Malioboro. Betul. Gitu ya. Ini berkah bagi kita. Kita tidak perlu publish market yang kuat, tapi sudah punya ikon ya. Orang datang belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Akan tetapi inilah tantangan kita. Wah, kita juga berpikir nih dari berbagai daerah mereka datang ke DIY, biasanya ini perilaku. Kan ada pola perjalanan yang one day trip, yang mereka stay di sini 1 atau 2 hari, gitu ya. Ada pola perjalanan itu, ya. Sudah kebaca ya? Iya, mayoritasnya memang one day trip ini yang menggunakan bis, Mas. Jadi bukan berarti yang nginep tidak pakai, tapi mayoritas one day trip ini menggunakan bis wisata. Dan tujuannya kemana? Kalau belum ke Malioboro belum lengkap. Nah, maka dari itu, sedangkan kita punya kendala nih. Kita hanya punya 3 tempat parkir nih bis nih. Aba, BI, Senopati, parkir Senopati, Abu Bakar Ali dan TKP Ngabean. Maka ini kita bundling nih. Bis yang lolos tes kesehatannya kami pastikan dapat parkir. Kita atur lalu lintasnya jalur perjalanannya menuju ke tempat parkir itu. Sehingga apa? Kota ini tidak terbebani dengan bis yang mereka mencari-cari. Biasanya kan orang cari nih, wah ke sini, aduh kebak, belok lagi. Enggak. Justru kita bundling agar apa? Kepastian, Mas. Tidak terjadi crowd yang tinggi juga di tempat parkir. Jadi durasi waktu kunjungannya pun lebih efektif. Mereka tidak banyak waste of time-nya. Itu ya. Begitu mereka setelah dari Giwangan, mereka lolos, dapat stiker nih di bisnya. Ini contoh tak buka ini barusan contoh. Nah, nih. Oke, bisa dilihatin ke kamera ya. Nah, ini seperti ini. Ini contoh memenuhi syarat dokumen perjalanan. Nomor kendaraan apa? K1579AL, tanggal 26 November. Hari ini. Daily ada. Jadi masuk terminal ini ada teman-teman yang bertugas di sana untuk begitu masuk dicek distribusi parkirnya. Warna merah ini di TKP Senopati. Oh, sudah secara spesifik ditunjukkan. Kita manage-nya spesifik agar apa? Tidak terjadi konfusi di lapangan. Gitu ya. Begitu merah itu menuju ke Senopati, kalau nanti hijau di Abu Bakar Ali. Kalau kuning di TKP Ngabean. Jadi pola perjalanannya dengan tadi kita cerita di luar ada namanya giratori, disitulah sebenarnya bagaimana kita berusaha moga-moga kepentingan dari sisi kesehatan terjaga, dari sisi pariwisata ekonomi terjaga. Saya tertarik dengan perjalanan sebelum ini diberlakukan. Pasti ada sosialisasi ataupun ya komunikasi dengan para pelaku wisata yang akan terlibat dalam kebijakan ini. Apa respon mereka, Pak? Yang pertama sebenarnya teman-teman industri pariwisata itu pada saat
pemberlakuan PPKM level 4 itu semua sebenarnya galau, Mas. Oke. Itu ya. Apa sih yang ditunggu juga pemerintah mau ngapain nih, khususnya Yogyakarta nih, gitu ya. Ya di awal-awal biasa, pada saat karena saya tidak menggunakan metode ibarat sosialisasi yang konvensional ya. Saya banyak dolan, Mas. Saya ketemu dengan teman-teman PHRI, saya Oke. ketemu dengan teman-teman HPI, dengan media apapun, bahkan media WhatsApp, nggak ketemu video call melalui Zoom, kami lakukan. Apa? Yang sering miss itu manakala ada policy belum sama framingnya. Betul. Itu betul. masalah. Iya. Lah maka dari itu kami tidak sedang pengen membuat suatu kebijakan yang tidak applicable. Justru kami pengen teman-teman pelaku industri pariwisata memahami, masyarakat memahami. Ini kan yang penting. Sehingga apa? Kebijakan itu tidak lantas hanya menjadi pepesan kosong. Sehingga apa? Pada saat proses perjalanan itu kami day to day itu hampir pada kondisi yang serba terpuruk, tapi di situ kita berpikir bareng. Maka kami mengatakan doing something, apapun kurangnya, lebih baik kita melakukan sesuatu daripada kita berdiam dan hanya berangan-angan. Karena cita-cita itu bukan untuk diperbincangkan, tapi kita perjuangkan. Wah, betul ya. Kalau kita diam kita akan tergerus oleh pandemi ini ya. Kita ibarat kata nih, saya punya analogi gini, Mas. Kita berdiri ini, ada gunung berapi ini mau meletus, kita di sini. Ini ada jurang, di sini ada jembatan yang kita nggak yakin nih jembatannya itu entah reot, entah rapuh, entah apa. Tapi kalau kita berdiam di sini ya otomatis konyol juga. Lebih baik apapun pilihannya kita lakukan, menyeberang sehingga kita tidak terkena ini. Cakep. Gitu. Oke, bagus. Saya penasaran ketika kebijakan Jogja One Gate System ini diterapkan. Oke. Yang pertama-tama kemudian hasilnya seperti apa, Pak? Pas awal-awal itu. Pertama proses sosialisasi tentunya setelah proses sosialisasi kita lakukan, maka komitmen sebenarnya bukan hanya pelaku pariwisata. Komitmen teman-teman pengelola parkir di 3 TKP ini menjadi salah satu kunci keberhasilan. Komitmen seperti apa yang kemudian ditekankan? Jadi gini, teman-teman pengelola parkir pada saat ada bis yang belum melalui screening, dicek kesehatannya, masuk ke tempat parkir, mereka tidak akan menerima. Oke. Ini kan proses edukasi sekaligus ya membentuk sistem. Sehingga begitu mereka udah sampai apa, oh belum stiker, belum dapat stiker, belum dicek, belum, oh kan gimana dulu. Meskipun di awal ada terjadi, meskipun prosentasenya nggak besar. Kalau kita by data itu mungkin tidak lebih dari 20% lah bis yang ujuk-ujuk ke TKP. Mereka sudah masuk ke gimana? Karena apa? Karena jejaring kita blasting, kita menggunakan jejaring teman-teman pelaku pariwisata, kita blasting keluar. Ya memang sebuah proses baru pasti ada riak-riak kecilnya, wajar. Tapi sembari berproses itu kami mencoba terus berkomunikasi, membuka komunikasi apapun, semua saluran, sehingga banyak input yang kami terima untuk terus di proses perjalanan ini kami lakukan pembenahan-pembenahan agar niatan kita semuanya Yogyakarta kembali tumbuh, tapi bukan tumbuh COVID-nya, tapi tumbuh secara ekonomi dan kesehatannya tetap terjaga. Oke, kebijakan Jogja One Gate System ini diberlakukan setiap hari ataukah hanya pada saat weekend, Pak? Daily, Mas. Oke. Iya, daily ini jalan dari bis. Ini tadi kan contoh hari ini tanggal 26 ya. Hari Jumat. Hari Jumat 26. Karena apa? Ya entah itu mau ke Taman Pintar, entah itu juga mau ke keraton, apapun kunjungan di Jogja ini harian ada, meskipun sangat minim. Gitu ya. Sehari mungkin ya 4-5 bis lah, gitu ya. Tapi nanti Sabtu dan Minggu baru di situ kita dapat bonus ya yang gede. Karena di hari Sabtu itu rata-rata di kisaran 100 sampai 120 bis, Mas. Sehari. Iya kan? Ya pantas ramai banget ya. 100 bis kali 50 itu berarti kan ada sekitar 600. Ya 5.000 orang. Iya. Ya gitu ya, puluhan ribu orang lah gitu ya. Hari Minggu, Mas. Itu lebih ngeri. Hari Minggu itu terakhir pas sempat sampai di angka 260 bis. Dari pagi sampai malam. Oke. Hari Minggu kemarin. Tapi jadi gini, salah satu kuncinya. Kita juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mau ke Jogja ini. Gunakan bis bahwa waktunya pun terbatas. Di tempat parkir ini kita batasi 3 jam.
Hanya 3 jam. 3 jam. 3 jam itu karena apa? Ke Malioboro nih. Orang dari turun, ya nggak? Jalan kembali ke bis itu kurang lebih butuh waktu 1 jam. Menikmati Malioboro di 2 jam. Jadi kami sinergi dengan teman-teman pengelola di Malioboro. Di Malioboro juga mengedukasi. Yuk kunjungannya ke Malioboro 2 jam aja. Itu pun menimbulkan reaksi banyak pihak. Wah, orang mau jualan di ini. Loh, kalau kita biarkan, maka yang terjadi fully crowded. Ya. Overload yang terjadi. Justru ini yang tidak kita mau. Kita sedang pada kondisi seperti ini, ya mari kita sadari. Kita nggak mungkin pol-polan. Kita punya analogi juga. Ibarat kata kita jualan bakso nih. Sehari laku 15 mangkok, tapi tiap hari laku 15 mangkok. Daripada sekali buka laku 100 mangkok, setelah itu tutup 5 bulan kan gitu ya. Betul. Ini saya kira yang perlu kita sadari bersama. Pandemi masih ada. Yes. Tapi bagaimana kita berusaha nih? Ayo kita tata bareng. Jangan sampai justru karena mengutamakan salah satu kepentingan yang lain. Yang tadi kalau di depan saya bilang bagaimana menjaga keseimbangan mata dan perut. Ini kan juga perlu, kalau sekarang bagaimana menjaga keseimbangan kesehatan dan perut, ekonomi gitu ya. Ini yang menjadi tantangan kita di masa pandemi, Mas. Ya, kita ada di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja dan Satgas COVID-19 disiarkan 101,3 Star FM dan juga live di starjogja.com. Pak Agus, saya penasaran, Jogja itu kan pintu masuknya ada dari utara, dari barat, betul, kemudian dari arah timur. Betul. Ini gimana ceritanya kemudian semuanya harus digiring masuk ke Giwangan? Jadi sebenarnya awal mulanya kita juga menggunakan instrumen pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat itu juga mewajibkan setiap bus AKDP AKAP termasuk bus pariwisata harus masuk terminal tipe A. Oh, oke. Itu ya. Itu kalau dari sisi instrumen. Tapi sebenarnya instrumen itu sebagai alat aja bagi kami sebagai legitimasinya. Tapi justru kalau tadi ditanya kan dari misalnya nih orang habis lavatur di Sleman harusnya mau masuk ke ke Malioboro kan tinggal ngidul tuh kan, betul, gitu ya. Betul. Dari Tebing Breksi tinggal ngulon tuh kan, dari Kulon Progo atau Bantul tinggal. Tapi disitulah kita melakukan upaya. Karena apa? Mereka juga punya kepentingan. Teman-teman travel agency PO Bus itu juga mereka pengen membawa tamunya lebih nyaman. Dan kami mencoba sebagai negara hadir memberikan rasa nyaman itu kepada siapapun. Kami tidak mempersulit. Justru kalau dari kita bicara sistem lalu lintas di Jogja, begitu dari Merapi, you tinggal masuk ring road. Gitu ya. Bus dimensi besar itu melewati ring road sampai ke Giwangan ring road terus, Mas. Oh, tinggal muter aja ya. Iya kan? Ring road kita itu terkoneksi seluruhnya. Dari Jalan Wonosari tinggal kiri masuk ring road Giwangan nggak ada berapa menit lah. Itu yang pertama. Sehingga apa? Beban lalu lintas di tengah kota tidak akan menjadi persoalan. Begitu keluar dari terminal, mereka lewat Jalan Pramuka ke barat sampai dengan pojok Beteng Timur ngalor. Sehingga tidak semua jalan terokupansi oleh gajah-gajah yang gede-gede tadi itu ya. Gitu ya. Jadi kita bundling kebijakan ini. Satu dari sisi kesehatan, yang kedua dari sisi kelancaran lalu lintas juga. Mereka juga dan kepastian, Mas. Apa? Mereka daripada pusing, wah ini booking, waduh penuh parkirnya, waduh penuh. Kita tata nih komitmen. Makanya tadi saya katakan, komitmen teman-teman pelaku parkir di lapangan juga menyambut baik. Karena apa? Ya Pak, bagaimana agar bisnya juga tidak penuh, jarak antar orang juga terjaga pada saat turun naik di bis. Ya semoga ini menjadi bagian usaha kita yang memberi dampak positif. Jadi memang berat, awalnya orang wah ini repot, nggak usah bilang repot. You dari Kulon Progo kalau mau ke Giwangan begitu sampai Gamping belok kanan, masuk ring road. Yang dari utara pilihan mau lewat Maguwo atau mau lewat Gamping, tinggal pilihan. Seperti saya bilang tadi, mungkin jarak tempuhnya jauh, tapi waktu tempuhnya lebih pendek. Ya. Saya kira ini menjadi hal yang terus kami dengungkan kepada siapapun bahwa orang sering mengatakan, wah saya macet bla bla bla. Lah kamu juga menjadi bagian di dalam mobil yang ikut motret kok. Itu ya. Ketika bis itu sudah sampai ke terminal Giwangan, langkah pemeriksaannya seperti apa? Yang pertama kita data dulu. Kendaraan plat nomornya dari mana dan lain sebagainya. Setelah itu petugas kita yang naik. Kita tidak menurunkan penumpang. Satu. Di situ akan kelihatan karena sampai sekarang ini ada rentang situasi yang memang belum bisa divaksin. Anak di bawah 12 tahun
Dan yang kedua adalah yang terkena komorbid yang mungkin secara situasional tidak bisa divaksin. Tentunya persentasenya nggak banyak nih, nggak sedikit. Sehingga begitu naik kita tanya nih, kita edukasi. Ada videonya teman-teman, nyapanya pun juga enak. Halo Bapak Ibu bla bla bla, yang butuh waktu kurang lebih 5 menit untuk mengecek. Tunjukin aja, buka entah Peduli Lindungi, entah Heart, entah apapun. Karena memang sebenarnya kita on proses build system, Mas. Apa itu, Pak? Kita sedang membuat sistem yang namanya ini, Mas. Peduli Jogja. Iya. Peduli Jogja ini nanti udah di Play Store, meskipun itu tadi. Ini butuh waktu kita untuk mengedukasi masyarakat untuk ke Jogja. Ya, misalnya ini. Di sini ada nama penanggung jawab. Siapa yang mau datang, kalau sampai nanti mereka daftar akan dapat QR code. Gitu ya. Ini ditujukan untuk para pengelola wisata. Iya. Oke. Bis ya yang datang. Travel agent gitu ya. Ini sementara memang kita bicara travel agent, sehingga masuk Giwangan nanti begitu ini mereka tinggal ke petugas. Sebenarnya lebih simpel. Tapi memang ya sebuah proses digitalisasi ini perlu waktu, Mas. Iya. Ya gitu ya. Saya tidak mengatakan tidak mungkin, perlu waktu. Kami terus tanpa lelah untuk coba tolong pakai ini dan lain sebagainya. Karena ini sebenarnya lebih simpel. Begitu sampai di sana di Giwangan udah lolos, masuk kemana? Kita udah tahu nih. Oh TKP Aba, mereka udah tahu. Oh Abu Bakar Ali. Sampai di sana tinggal tap lagi ke petugas di sana. Durasi waktu nanti akan terakun turun dari 3 jam. Jauh lebih cepat ya. Betul. Tapi memang ya ini adalah proses. Saya tidak mengatakan ini tidak, tapi proses ini untuk menuju ke digitalisasi, smart city kata orang, kami udah siap. Secara instrumen kami siap. Meskipun untuk memaksa masyarakat untuk menggunakan ini adalah sebuah proses yang sedang kami lakukan. Membiasakan masyarakat itu membiasakan bisa lah. dengan sukarela, juga bisa dengan dipaksa. Dipaksa. Sebenarnya kami punya instrumen untuk memaksanya. Kalau tanpa ini mereka nggak akan bisa checkpoint. Tapi tahapan yang mending kita lakukan bagaimana kita edukasi. Karena secara bertahap banyak juga sudah mulai yang menggunakan ini. Jadi ini adalah proses dan saya pengen masyarakat yang datang ke Jogja itu happy. Tidak merasa dipersulit tidak merasa dipersulit karena asumsi ini aja mungkin dulu dipersulit. Bahkan sempat sebelum pelaksanaan one gate system yang saya ingat ada di media sosial tuh, saya benar-benar terhenyak dan terusik rasa nyaman saya apa, Mas? Begitu muncul berita one gate system bla bla gini, yang muncul di sana, wah ini cuman modus untuk pungli nih. Wah saya benar-benar terhenyak, Mas. Saya betul-betul saya jarang ya merespon media sosial, tapi hari itu saya sampai tidur jam 3 pagi. Harus merespon itu? Saya respon. Oke. Karena apa? Ini nggak boleh kayak gini. Saya tidak emosional, tapi saya berikan penjelasan one gate system adalah gini. Kalau ada ketidakpercayaan masyarakat nggak apa-apa. Saya sampai biasa. Pemerintah itu kalau diduga gini, nggak usah marah. Saya hanya bilang tunggu waktu. Kami akan buktikan, gitu ya. Saya jawab, di situ, tapi kalau nanti kami sudah berjalan dan kami buktikan bahwa kami tidak modusnya itu dan Anda masih mengatakan, beda cerita. Gitu ya, Mas ya. Tapi pada saat di awal orang karena apa? Mungkin ekspektasi orang tentang pemerintah ini ya kayak gitulah, identik mana urusan pemerintah mungkin pungli lah, ya ini. Tapi kami buktikan. Kami ngapain kayak gitu? Ini bela-belain untuk apa? Untuk Jogja tercinta. Gitu. Ada beda frame yang kadang-kadang belum terselesaikan. Belum. Gitu. Wah ini guran gupung lagi. Wah ini ngemel lagi. Wah tuh. Ya mungkin apa ya? Ya kita nggak menyalahkan. Tapi justru kami buktikan. Berjalan sebulan kami punya beberapa testimoni. Ada nggak? Nggak ada. Masuk terminal gratis kok. Nggak ada pungutan Rp1 pun. Bentuk kepedulian pemerintah kepada sistem yang harus dibangun untuk menjaga masyarakat tetap aman dan sehat. Exactly. Oke. Pak Agus, kita akan kembali setelah komersial break berikut ini. Kita masih di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan disiarkan oleh 101,3 Star FM. Anda boleh gabung di 0818621013. Kami akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Ya, lolos screening. Apa yang terjadi dengan rombongan ini, Pak? Jadi memang
kita sampaikan bahwa syaratnya vaksin, gitu ya. Kalau bukan karena karena mereka gangguan kesehatan yang entah komorbid, entah memang nggak bisa divaksin di bawah usia 12 tahun itu, maka kami tidak toleransi. Ini pilihan, Mas, yang berat sebenarnya. Orang udah sampai sini, tapi kita juga nggak mau gambling, gitu ya. Ada banyak, saya katakan banyak, bukan hanya satu, karena bukan hanya satu, yang akhirnya tidak dapat stiker dan mereka tidak akan bisa mengakses di Malioboro. Oke. Karena nggak ada parkir bis, Mas. Selain itu, gitu ya. Ini pilihan. Kalau kita tidak agak kenceng memberi kelonggaran, naudzubillah kalau terjadi apa-apa, kasus macam-macam yang kita tidak harapkan. Betul. Orang mengatakan the third wave, the fourth wave, the fifth wave. Semoga tidak terjadi. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, khususnya bagi masyarakat yang kemarin mungkin juga mendengarkan di siang hari ini atau di luar sana, kami harus melakukan itu bukan karena kami menolak mereka datang, tapi kami pengen yuk komitmen kita bangun bersama, datang ke Jogja, orang yang sudah sehat bervaksin, mereka happy, masyarakat happy. Oke. Gitu. Kalau kita ngomongin tentang profil yang datang ini kebanyakan dari daerah mana sih, Pak? Jawa, mayoritas Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta juga. Jadi karena apa? Yogyakarta ini paling visible ditempuh perjalanan darat. Paling gampang, paling akses mudah ya. Paling mudah. Apalagi sekarang tol Trans Jawa itu exitnya bisa dari Bawen, bisa dari Salatiga, bisa dari Kartosuro. Yap. Itu ya. Saya kira itu yang menjadikan Yogyakarta menjadi mau nyebrang ke Bali juga berat, gitu ya. Maka dari itulah sebenarnya kenapa kami juga pengen di kesempatan ini mungkin masyarakat di Yogyakarta yang mendengarkan siaran radio ini nanti bisa menyampaikan ke saudaranya di jauh sana, di luar sana. Oh, kalau mau jalan-jalan ke Jogja, vaksin. Ini yang kita lakukan. Termasuk ya kalau mobil pribadi gimana? Kami membangun komitmen dengan teman-teman hotel, Mas. PHRI. Tadi makanya saya cerita toh. Di hotel-hotel di Jogja itu juga mensyaratkan, gitu ya. Sehingga apa? Ini menjadi gerakan bersama. Ya. One gate-nya itu bagi pelaku pariwisata yang mass tourism-nya, yang wisata mandiri, yang nginep di hotel atau mungkin yang di saudaranya, juga ada proses itu. Pengawasan dari Satgas Covid sampai tingkat kelurahan pun dilakukan. Moga-moga ini menjadi gerakan bersama ini, meskipun secara orang one gate, iya, mayoritas wisatawan kami lakukan one gate. Semoga banyak yang datang tapi tetap sehat. Kedatangan mereka itu pada jam-jam tertentu atau seperti apa profilnya, Pak? Kalau bicara profil daily ada itu sedikit lah, paling sehari itu 5-6 bis lah. Tapi 5-6 bis kali 50 itu ya 300 orang juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara, karena apa, sizingnya gede. Itu yang pertama. Yang kedua, profilnya itu nanti di Sabtu dan Minggu, tetap weekend. Itu yang paling utama. Itu pun terjadi tanjakan yang cukup tinggi itu setelah jam 3 sore. Oh, Oke, jadi gini. Ketahuannya di jam-jam itu ya. Memang kami melakukan, maka dari itu pola one gate ini kami melakukan pengamatan, kita lakukan manajemen betul. Karena apa? Begitu pagi orang masyarakat datang di DIY, saya mengatakan DIY ya, di provinsi tercinta ini, mereka akan menuju entah ke pantai, entah ke Pinus Mangunan, entah ke Kulon Progo, Lavatur, manapun, Tebing Breksi dan manapun di DIY ini. Tapi begitu sore hari mereka pengen berfoto dan berbelanja di Malioboro. Harus ke Malioboro kalau sore ya. Gitu ya. Itu menjadi tantangan bagi kami. Bagaimana nih? Tiba-tiba harus mabrek 150 bis gitu ya. 200, karena dari 4 penjuru angin menuju ke tengah. Itu manajemennya kayak apa, Pak? Maka dari itu dengan one gate system di situlah kita bisa melakukan. Orang perjalanan yang dari Kulon Progo menuju ke Giwangan tentunya beda waktunya yang dari Jalan Wonosari. Iya. Ada jeda pasti. Tidak mungkin mereka akan janjian bersama. Yuk jam 5 masuk kan gitu ya. Secara eskalatif dari jam 3 sore sampai nanti jam 8 malam. Puncaknya itu di jam setengah 8, jam 8 itu. Setelah itu selesai. Jadi hampir di 5 jam ini
memang beban cukup berat. Jadi bis masuk, cek, masuk terus secara bergantian. Pada saat yang masuk pertama tadi di parkir, karena memang kita polakan. Oh, bis masuk di Senopati, nanti ada bis masuk lagi kita kasih ke Aba, ada bis masuk lagi kita kasih. Jadi masih manual, kita bagi tuh. Sekaligus menjadi durasi waktunya biar tidak numpuk di satu tempat. Kalau bahasa kerennya nih Mas, kalau di dunia penerbangan, terminal Giwangan itu sebagai air traffic controlnya bagi sebuah pesawat yang akan mendarat di 3 bandara. Mau kemana tersalurkan dari situ ya. Jadi kalau kamu mau mendarat di Bandara Senopati harus dapat approval dari ATC-nya di Giwangan, kan gitu ya? Oke. Logikanya. Kalau kita berbicara tentang Nataro, meskipun kebijakannya ada PPKM level 3, tetapi bisa jadi masyarakat tetap pengen datang ke Jogja. Iya. Apa langkah antisipasinya, Pak? Yang pertama, dengan one gate system ini, kunjungan sebenarnya di Nataro itu tidak ada pelarangan orang berjalan, tapi ada pembatasan. Pembatasan seperti apa yang kemudian yang harus pertama dipahami? Jumlah tempat duduk. Misalnya dengan bis itu maksimal 50% capacity occupancy seat-nya, gitu ya. 50% dari jumlah tempat duduk. Ya ini menjadi bagian ketentuan yang kita juga harus laksanakan. Ya. Jadi kita tidak akan melarang dengan perlawanan, justru kita lakukan. Termasuk ya nanti di tempat parkir pun akan kita dari misalnya Senopati itu 30 bis. Sorry, saya cek daripada datanya nanti nggak tepat, gitu ya. Tempat parkir Senopati 47 satuan ruang parkir bis, bisa muat 47 bis. Ya mungkin di PPKM level 3 nanti akan kita terapkan ya di 24, separuhnya. Sehingga apa? Kalau di situ sudah penuh ya kita hold di terminal. Oke. Ini kan bagian kalau kita lakukan dengan pola ini sehingga orang berjalan ya boleh, tapi dengan 50% simulasi. Syarat vaksin harus dipenuhi. Saya kira ini menjadi langkah yang semoga mengurangi kegagapan pemerintah lah, gitu ya. Insya Allah dengan pola one gate ini justru menjadi investasi kami untuk mengelola banyak hal. Karena bahkan secara sistem yang saya tunjukkan tadi, begitu mereka meregistrasi, kalau kita batasi ada gate-nya sebenarnya. Begitu kita kunci, maksimal hari ini adalah 50 bis, mereka nggak akan bisa registrasi. Okay. Sebenarnya ada, tapi memang on proses, Mas. Iya. Ya kami bagian edukasi membiasakan agar ini menjadi sebuah pola kebiasaan bersama-sama, tidak terkesan memaksakan satu hal. Dengan kebijakan di Nataro nanti, apakah kemudian juga ada penambahan petugas juga di lapangan, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara petugas itu menjadi ketugasan kita harian ya. Jadi meskipun penambahannya mungkin pelayanan kami di beberapa tempat ibadah misalnya lebih ke sana. Kalau untuk pengelolaan yang ini insya Allah sebenarnya tidak ada penambahan secara eskalatif lah. Tapi pengaturan lalu lintas di jalan, di tempat-tempat ibadah khususnya pada saat hari Natal dan mungkin di tahun baru, karena jelas di situ pun nggak boleh ada crowd pesta kembang api. Yang akan kita lakukan dengan teman-teman kepolisian, kita sedang koordinasi nih manajemen lalu lintasnya. Mana yang dan itu sedang kita persiapkan. Jalan ini harus kita close, putarnya kemana dan lain sebagainya. Kita prepare untuk malam tahun barunya. Ya, ini menyambung pertanyaan dari Mas Kanugrahan, ini termasuk pertanyaan menarik juga. Yeah. Adakah antisipasi macet di Nataru? Wah, kebayang kalau Nataru tuh kayak gitu lah. Ramai lah, kita sebut. Kalau macet mungkin belum, tapi kalau ramai iya. Gitu. Karena memang terjadi seperti saya sampaikan di awal tadi. Yogyakarta ini paling visible dikunjungi. Saya pernah mencoba, kebetulan ada acara di Jakarta, saya naik mobil pribadi itu hanya 5,5 jam dari Kartosuro. Oke, paling sampai Jogja ya 6 jam lah. 6-7 jam yes. Itu sangat pendek waktunya. Itu udah berhenti santai loh, tidak ngebut loh. Gitu ya. Yeah. Jadi kalau misalnya antisipasinya ya itu sedang kita identifikasi manajemen lalu lintas. Traffic di Jogja ini kita akun terus, kita lihat eskalasinya, ada penaikan nggak. Setelah itu kita persiapkan manajemen lalu lintas seperti apa. Ya memang mau nggak mau harus ada yang kita buka tutup. Itu pasti ada. Buka tutupnya akan seperti apa? Jadi, kalau kita kasih ilustrasi kayak tahun kemarin kayak apa, Pak? Misal kondisi di menuju dari arah utara menuju ke
kawasan Jalan Margo Utomo di Tugu Ngidul misalnya, itu sudah very loaded, ya kita close dulu. Itu buka tutup, kayak di puncak lah. Puncak Bogor itu kan sering kita dengar di Simpang Gadok dilakukan buka tutup gitu ya. Iya betul. Itu sebagian manajemen lalu lintas. Ya, yang kita lakukan. Ada sebenarnya potensi yang lain, tapi nanti sedang kita pelajari manajemennya harus seperti apa. Apakah treatmentnya dengan pola manajemen lalu lintas itu dengan buka tutup jalan, ataukah ekstrimnya dengan ganjil genap, gitu ya. Tapi itu kayaknya apalagi orang di luar kayak Yogyakarta mungkin belum sampai ke sana, tapi lebih ke manajemen flow kendaraannya yang kita lakukan. Oke, ada ATCS. Bagaimana kemudian ATCS ini bisa dimaksimalkan untuk mengatur lalu lintas, Pak? Oke, maka dengan ATCS itu teman-teman di ATCS akan mengatur durasi simpangnya. Oke. Pada saat kondisi fully loaded gitu ya, maka satu komen yang saya sampaikan, waktu merah dari batas terluar kota Jogja masuk kota Jogja diperpanjang dulu. Ini kan strategi, Mas. Manajemen bukan strategi ya. Bagaimana kita mengatur arus air ini? Misalnya di simpang mana UGM itu, saya nyebut merek ya. Pogong ya? Mirota, bukan di sini. Mirota sini ya. Mirota ini kan batas kota kita contoh. Di dalamnya cukup tinggi. Maka yang dari utara suka nggak suka ya harus kita tahan dulu. Meskipun bukan nutup, tapi waktunya kita tambah. Kalau ini secara simultan dilakukan oleh bareng-bareng, Sleman juga melakukan, pengelolaannya menjadi lebih enak. Sehingga apa? Muara ke kota Yogyakarta ini yang hanya 32,5 km persegi juga lebih enteng. Jalan kita hanya 200 km per kilometer putar di Jogja. Pendek sekali. Lah kalau mau ditumplai mobil, wah ya bagaimanapun pasti ada, kalau orang masyarakat mengatakan kemacetan. Oke, ada titipan pertanyaan juga dari masyarakat terkait dengan antisipasi, Pak. Mohon antisipasi untuk libur Natal dan Tahun Baru di tempat oleh-oleh, Pak. Oke. Silakan, Pak. Oh baik, jadi kami kemarin juga salah satu yang kita amati ya di Pola One Gate ini, kegiatan di tempat oleh-oleh. Kemarin saya sudah mengatur pimpinan, mungkin nanti teman-teman dinas terkait bisa melakukan pembinaan, gitu ya, sehingga di tempat orang wisata, di tempat terjadinya trading jual beli pun juga harus ada protokol yang lebih ketat. Tidak asal sepenting wong do teko nang aku entuk duit oke, unaware terhadap protokol kesehatan. Ini juga harus terus kita lakukan. Kemarin di evaluasi kami juga mengatur ke pimpinan tempat oleh-oleh menjadi atensi. Jadi tadi ada hotel, ada tempat oleh-oleh, ya semua potensi yang menimbulkan potensi kerumunan orang ini yang kita terus dorong untuk penegakan protokol kesehatannya. Oke, Pak Agus, menutup obrolan kita di siang kali ini, apa yang ingin Pak Agus sampaikan terkait dengan One Gate System ini, sebuah langkah nyata dari Pemkot Yogyakarta untuk penanggulangan COVID-19. Silakan, Pak. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan tentunya Muspida ya, karena di sini ada Polres, ada Kodim, ada Kejaksaan, ya semua pemangku kepentingan di pemerintah di Kota Jogja bersama masyarakat, negara ini hadir. Kami tidak absen. Ini bentuk kehadiran konkret, salah satu saya mengatakan, salah satu bentuk kehadiran konkret negara di masa pandemi di Kota Yogyakarta tercinta. Tentunya ini bukan semata-mata kerjaan pemerintah. Apapun yang kita lakukan ini adalah bagian serpian kecil, pasal-pasal kecil, di mana pasal-pasal yang lain ada di banyak, entah di tangan orang lain atau di posisi dimanapun, yang mari kita susun. Tujuannya apa? Tadi saya sampaikan. Tentunya kita berharap ekonomi tumbuh, tapi masyarakat tetap tangguh dari sisi kesehatan. Oleh karena itu, One Gate System ini hanyalah salah satu instrumen atau cara kita mengendalikan penyebaran COVID. Tapi kembali bahwa kesadaran dan protokol kesehatan itu menjadi salah satu kunci utama
penyebaran COVID ini bisa kita tekan. Salam sehat selalu untuk Yogyakarta dan luar biasa untuk jenengan semua. Iya, yang pasti protokol kesehatan kapanpun, dimanapun itu hukumnya wajib oleh siapapun, tidak peduli siapapun Anda. Iya. Pak Agus, terima kasih sekali Terima lagi kasih sekali. untuk kebersamaan kita di siang kali ini di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja dan Satgas COVID-19, disiarkan langsung oleh Star Jogja Star FM di kesempatan kali ini. Dini Atau pamitan, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.